Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 46. Malam itu Sumangkar meninggalkan Sangkal Putung seorang diri tanpa tongkat baja putihnya. Betapa berat hatinya, namun semuanya itu telah bulat dikehendakinya. Ia ingin melihat kehidupan yang damai dan tenteram di seluruh daerah Demak Lama. Untara dan Widura yang masih tinggal bersama Kiai Gringsing di Pendapa setelah orang tua itu mengantar Sumangkar sampai di luar regol masih juga berbincang sebentar. Widura yang mengetahui serba sedikit tentang Sidanti, telah menyampaikan pendapatnya pula. Sidanti adalah seorang anak kepala daerah perdikan yang cukup luas di lereng perbukitan Menoreh. Di sebelah barat hutan Mentaok. Untara segera menyadari keterangan itu. Senapati muda itu dapat menangkap maksud Widura. Dengan keterangan itu Widura ingin memperingatkan Untara, bahwa mungkin ia akan berhadapan dengan tugas baru yang cukup berat. Bahkan mungkin tidak kalah beratnya dengan tugas yang sedang diembannya kini. Sejenak ruangan itu menjadi sunyi. Masing-masing sibuk dengan angan-angan sendiri. Kiai Gringsing duduk sambil mengangguk-anggukan kepalanya, seolah-olah ia sedang menikmati suatu cerita yang mengasyikkan. Untara sibuk meraba-raba janggutnya yang belum sempat dipotongnya. Janggut yang terlampau jarang untuk dipelihara, sehingga lebih baik baginya untuk dipotongnya licin-licin. Sedang Widura duduk sambil terpekur, seolah-olah lagi menghitung jari-jari di tangannya. Di luar ruangan itu, di Pendapa Banjar Desa, masih terdengar rintih kesakitan. Beberapa orang di antara mereka terdengar mengeluh tak habis-habisnya karena pedih-pedih lukanya. Tiba-tiba Kiai Gringsing tersadar. Naluri dukunnya tiba-tiba menjalari dadanya. Dengan serta-merta ia beringsut sambil berkata, "Ah, aku mohon diri sejenak, Ger. Barangkali lebih baik bagiku mengobati orang-orang yang terluka itu daripada duduk di sini." Untara mengangguk sambil menjawab, "Baik, Kiai. Tetapi nanti aku mengharap Kiai apabila sempat secepatnya datang kembali ke ruang ini." "Ya. Ya," sahut Kiai Gringsing sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Segera aku datang kembali." Sepeninggal Kiai Gringsing, Untara dan Widura berbincang kembali tentang pelaksanaan penerimaan orang-orang Jipang. Untara tahu benar, bahwa orang-orang mereka, yang langsung berhadapan dan bertempur melawan orang-orang Jipang itu, sangat sulit untuk melepaskan perasaan permusuhan yang sudah tertanam dalam-dalam di hati mereka. Karena itu tiba-tiba Untara berkata, "Paman Widura, aku akan mengirim utusan ke Pajang. Aku akan minta beberapa orang prajurit langsung di bawah pimpinan perwira-perwira tertinggi Wiratamtama untuk menerima langsung orang Jipang itu. Dengan demikian maka aku mengharap, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama. Mungkin Ki Gede Pemanahan sendiri berkenan menerima orang-orang yang sadar itu kembali. Mungkin Ki Penjawi atau Mas Ngabehi Loring Pasar. Meskipun anak itu masih terlampau muda, namun ternyata ia telah mengejutkan hampir seluruh prajurit Pajang dan Jipang. Setelah ia berhasil melawan Arya Penangsang." Widura mengerutkan keningnya. Ia adalah senapati yang bertanggung jawab di Sangkal Putung. Apakah tugas untuk menerima orang-orang Jipang itu harus dilepaskannya? Karena itu sejenak ia berdiam diri. Untara melihat sikap Widura dengan penuh pengertian. Karena itu ia berkata, "Paman, hal ini sama sekali bukan karena aku tidak percaya kepada para prajurit yang ada di Sangkal Putung, tetapi sekedar mencegah perasaan-perasaan yang kurang terkendali menghadapi peristiwa yang sulit ini." Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun, maka ia tidak dapat membantah, seandainya Untara menjatuhkan perintah sebagai seorang senapati atasannya. Karena itu maka katanya, "Terserah kepadamu Untara. Kita bersama-sama menghendaki segalanya menjadi baik." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih juga berkata, "Aku mengharap Paman dapat mengerti." "Ya, aku dapat mengerti." Kembali mereka terdiam sejenak. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Lamat-lamat menggema di malam yang gelap suara kentongan darah muluk di gardu peronda, yang kemudian sahut menyahut dari ujung ke ujung Kademangan. Sejenak kemudian Untara itu pun berkata, "Aku kira semuanya sudah dapat direncanakan dengan tertib Paman. Besok pagi-pagi utusanku akan berangkat ke Pajang." Widura mengangguk, katanya, "Baik. Aku harap tak akan ada kesulitan lagi." Untara dan Widura itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu.
Kembali mereka berjalan berkeliling di antara orang yang terluka. Sebagian dari mereka telah dapat memejamkan mata mereka, namun sebagian yang lain masih terbaring dengan gelisahnya. Kitanu Metir pun ternyata telah sibuk pula, mencoba meringankan penderitaan mereka yang terluka parah. Dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya ia bekerja. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Untara dan Widura yang tidak kalah lelahnya, bahkan mungkin melampaui setiap orang yang berada di banjar desa itu pun mencoba beristirahat pula. Juga Agung Sedayu telah berbaring di antara para prajurit Pajang yang melepaskan lelah mereka. Ada yang tidak sempat membersihkan dirinya. Begitu mereka selesai makan dan minum, begitu mereka merebahkan diri mereka, masih dalam pakaian tempur mereka. Namun ada juga yang sempat membersihkan diri, berganti pakaian, menyisir rambut kemudian duduk sambil bercakap-cakap dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Namun malam berjalan menurut iramanya sendiri. Ajek seperti malam-malam yang lampau. Ketika fajar pecah, maka cerahlah padukuhan Sangkal Putung. Para pengungsi telah merayap kembali ke rumah masing-masing. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung dengan bangga mengatakan bahwa Sangkal Putung untuk seterusnya telah menjadi jauh lebih aman. Tohpati telah terbunuh. Riuhlah berita itu mengumandang di segenap sudut Kademangan Sangkal Putung. Riuh pula orang menyebut-nyebut nama Untara. Ternyata pula kemudian bahwa yang dapat membunuh Tohpati adalah Untara. Bukan orang lain. Tetapi tak seorang pun yang memperhatikan, ketika 2 ekor kuda meluncur seperti anak panah meninggalkan Kademangan itu. Mereka adalah utusan Untara untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Ageng Pemanahan mengenai kebijaksanaan terakhir yang ditempuhnya, namun juga mengenai seorang prajurit yang bernama Sidanti dan gurunya Ki Tambakwedi. Di samping kematian Tohpati yang menjadi pembicaraan segenap penduduk Sangkal Putung, bagi para prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung, ada pula bahan pembicaraan yang tidak kalah hangatnya. Yaitu tentang orang-orang Jipang. Baik orang-orang Jipang yang terluka, maupun orang-orang lain yang akan menyerah. Para prajurit itu sibuk berbincang tentang janji pengampunan yang diberikan oleh Untara. Beberapa orang prajurit menanggapi janji pengampunan itu dengan wajah yang tegang. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku tidak mengerti, kenapa Ki Untara melontarkan janji itu. Ki Untara sendiri ikut dalam peperangan yang terakhir bahkan ia telah membunuh Macan Kepatihan. Apakah hal ini tidak merendahkan harga dirinya?" "Aku juga tidak mengerti," sahut yang lain. "Kalau janji itu keluar dari orang yang tidak pernah melihat sendiri ajang peperangan maka hal itu mungkin sekali karena ia tidak tahu betapa banyaknya korban dan betapa panasnya hati. Tetapi Untara adalah seorang perwira-wira tamtama yang langsung menangani peperangan. Ia sendiri pernah hangus dibakar oleh api peperangan. Bahkan nyawanya hampir tak dapat diselamatkan meskipun akibat tusukan senjata Sidanti. Untara benar-benar seperti seorang senapati yang mendem cubung," desis yang lain. "Aku tak dapat menerima sikapnya. Apabila kelak orang-orang Jipang itu benar-benar datang, maka aku akan membunuh mereka." Percakapan itu berhenti ketika mereka melihat Agung Sedayu datang kepada mereka. Meskipun tidak sengaja, namun ternyata Agung Sedayu telah memutuskan pembicaraan tentang orang-orang Jipang. "Apakah kalian telah melihat Adi Suandaru?" bertanya Agung Sedayu. Para prajurit itu menggeleng. "Belum, kami belum melihatnya," sahut salah seorang dari mereka. "Mungkin ia belum datang kemari," berkata yang lain. "Semalam putra Ki Demang itu pulang ke Kademangan." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Biarlah aku mencarinya ke Kademangan." Agung Sedayu pun segera pergi ke Kademangan. Ia ingin bertemu dengan Suandaru untuk menyampaikan pesan Untara. Untara ingin memperbincangkan masalah orang-orang Jipang dengan para pemimpin Sangkal Putung. Supaya tidak terjadi salah paham, maka yang pertama-pertama dikehendaki oleh Untara dan Widura adalah Ki Demang Sangkal Putung dan Suandaru Geni. Apabila keduanya dapat mengerti pendirian itu, maka diharap bahwa seluruh penduduk Sangkal Putung pun akan menerima kehadiran orang-orang Jipang itu sebagai suatu kewajaran. Sebab orang-orang Jipang itu tidak akan terlalu lama berada di Sangkal Putung. Mereka segera akan dibawa ke Pajang. Untuk seterusnya diserahkan kepada kebijaksanaan para pemimpin Pajang. Namun tidak mudah untuk menjelaskan pendirian itu kepada Ki Demang Sangkal Putung dan Suandaru Geni. Ketika Agung Sedayu itu datang dengan orang Jipang yang terluka, maka dengan serta-merta Suandaru telah mengemukakan pendiriannya.
Menolak kehadiran orang itu, apabila Agung Sedayu tidak mengatakannya bahwa apa yang dilakukan itu atas perintah Kiai Gringsing. Tetapi terhadap keputusan untuk mengampuni orang-orang Jipang yang jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, bahkan tidak hanya 10 atau 20, maka untuk meyakinkannya, sehingga anak muda itu dapat menerima pendirian Untara, bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian, maka Untara dan Widura harus mencobanya. Kalau mereka gagal, maka harus ditempuh cara yang lain. Cara yang tidak bertentangan dengan keputusan bersama dengan Sumangkar, namun tidak melukai hati rakyat Sangkal Putung yang selama ini telah membantu prajurit Pajang dengan gigihnya. Ketika Agung Sedayu sampai di Sangkal Putung, maka yang pertama-pertama menemuinya di Mukaregol adalah Sekar Mirah. Gadis yang berwajah riang itu menyambutnya sambil tersenyum. Baru sehari kemarin mereka tidak bertemu, tetapi rasa-rasanya telah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kau tidak segera datang ke Kademangan, Kakang, berkata Sekar Mirah. Aku masih terlalu sibuk, Mirah. Semalam Kakang Suandaru telah dapat tidur mendengkur di rumah. Apakah kau tidak dapat datang bersama Kakang Suandaru? Adi Suandaru pergi tanpa mengajakku. Aku kira Adi Suandaru pun masih berada di Banjar bersama anak-anak muda yang lain. Ah, desah Sekar Mirah. Kau mengada-ada. Agung Sedayu tersenyum. Ia tidak menjawab lagi. Langsung ia berjalan ke Pendapa, menemui Ki Demang Sangkal Putung. Apakah Ki Demang ada di rumah? Bertanya Agung Sedayu. Kenapa kau cari ayah? Aku memerlukannya atas pesan Kakang Untara. Kenapa kau tidak mencari aku? Ah. Agung Sedayu menarik nafas. Aku juga mencarimu, Mirah. Tetapi aku juga ingin menyampaikan pesan Kakang Untara. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba berkata, kenapa kakakmu itu tidak saja datang sendiri kemari? Kalau kakakmu semalam datang kemari selagi Kademangan ini masih dipenuhi oleh para pengungsi, maka aku kira Kademangan ini akan runtuh karena pujian yang akan diterimanya. Betapa rakyat Sangkal Putung berterima kasih kepadanya, karena Kakang Untara telah berhasil membunuh Macan Kepatihan. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Tetapi dahinya tampak berkerut. Kakang Sedayu, berkata Sekar Mirah. Biarlah kakakmu itu datang sendiri kemari. Biarlah ia menerima kehormatan yang layak karena jasanya. Penghormatan apa yang kau maksud? Apakah orang-orang Sangkal Putung akan berbaris sambil meneriakkan terima kasih mereka di hadapan Kakang Untara? Sekar Mirah tersenyum mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia menjawab. Kalau Kakang Untara datang tadi malam maka hal yang demikian itu pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan memberikan salam sebagai pernyataan terima kasih mereka. Satu demi satu. Bahkan mereka yang tidak sempat mendapat sambutan tangan, pasti akan puas dengan menyentuh bagian-bagian tubuh Untara. Bahkan ujung kainnya sekalipun. Ah, terlampau berlebih-lebihan, sahut Agung Sedayu. Rakyat Sangkal Putung adalah rakyat yang mengenal rasa terima kasih. Apakah Kakang Agung Sedayu tidak ingat lagi, ketika Kakang Agung Sedayu baru saja datang di Kademangan ini? Ketika Kakang Sedayu pergi ke warung di ujung desa? Bukankah hampir setiap orang laki-laki datang memberi Kakang salam sebagai pernyataan terima kasih mereka? Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, namun nada suaranya terlampau dalam. Terkenang olehnya, betapa ia menjadi cemas dan ketakutan ketika Sidanti datang mengancamnya. Betapa ia menjadi hampir pingsan karenanya. Nah, berkata Sekar Mirah. Sekarang Kakang Agung Sedayu sebaiknya memanggil Kakang Untara. Kami harus mengadakan upacara kemenangan. Tetapi tidak dalam waktu yang singkat ini. Kini Kakang Untara masih menghadapi tugas yang cukup berat. Bukankah Macan Kepatihan telah mati? Macan Kepatihan memang telah mati. Tetapi masih banyak persoalan yang harus dihadapi. Yang mati adalah seorang saja dari sekian banyak pemimpin prajurit Jipang. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Katanya. Jadi, maksud Kakang, bahwa suatu ketika di Sangkal Putung masih mungkin ada pertempuran lagi. Agung Sedayu menganggukkan kepadanya. Oh, wajah Sekar Mirah menjadi buram. Aku kira kita semua telah bebas dari segala bentuk peperangan. Tetapi bahaya yang sebenarnya telah menjadi jauh lebih kecil dari masa-masa yang lalu. Namun Kakang Untara kini menghadapi persoalan yang lain, yang apabila kurang hati-hati, akan dapat berkembang pula menjadi semakin besar. Soal apakah itu?
Sidanti. Terasa bulu-bulu tengkuk Sekar Mirah menjadi tegak. Nama itu benar-benar mencemaskannya. Jauh lebih menakutkan dari macan kepatihan. Sebab disadarinya bahwa Sidanti berkepentingan langsung dengan dirinya. Karena itu, maka wajah gadis itu pun menjadi bertambah buram. Apakah Sidanti cukup berbahaya? Bukankah ia hanya seorang diri? Sedayu menyesal bahwa ia telah menyebut nama itu. Dengan demikian ia telah membuat hati Sekar Mirah menjadi cemas. Karena itu maka dijawabnya untuk menenteramkan hati gadis itu. Jangan cemas. Sidanti hanya seorang diri. Di Sangkal Putung, ada beberapa orang yang sanggup melawannya. Kakang Untara, Paman Widura dan kini kakakmu Swandaru pun tidak lagi dapat ditamparnya tanpa perlawanan. Dahi Sekar Mirah masih berkerut, katanya. Tetapi aku dengar Guru Sidanti adalah seorang hantu yang sakti. Jangan kau cemaskan pula, sahut Sedayu, guru kakakmu pun melampaui kesaktian hantu. Sekar Mirah terdiam. Tetapi wajahnya masih juga memancarkan kecemasan hatinya. Sekarang, di mana ayahmu? Bertanya Agung Sedayu. Di dalam. Apakah Kakang Sedayu akan menemuinya? Iya, sahut Sedayu, aku tidak mau memanggilkan untukmu. Kenapa? Tidak apa-apa. Tetapi carilah sendiri. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Sekali ini Kakang Untara mempunyai keperluan yang penting. Aku agak tergesa-gesa. Urusanku adalah menyediakan makanan buat kalian. Kalau kau tergesa-gesa mau makan, makanlah. Aku sudah sedia. Tolong, panggil ayahmu. Kakang Sedayu setiap kali pasti hanya akan memberikan beberapa perintah. Sesudah itu pergi lagi. Kau tidak pernah menyediakan waktu untuk beristirahat untuk berjalan-jalan menikmati senja di Kademangan ini atau melihat-lihat sawah yang hijau. Masa ini adalah masa berprihatin, Mirah. Kalau semuanya telah lampau, maka aku pasti akan berjalan-jalan melihat isi Kademangan ini atau pergi ke sawah, tidak saja untuk melihat-lihat, tetapi aku pandai pula membajak dan menyebar bibit. Omong kosong, sahut Sekar Mirah. Dalam keadaan yang serupa, Sidanti dapat menyisihkan waktunya untuk itu. Terasa dada Agung Sedayu berdesir. Wajahnya pun tiba-tiba berubah. Dan tiba-tiba pula ia menjawab. Itulah bedanya. Beda antara Agung Sedayu dan Sidanti. Mungkin Sidanti dapat menemanimu berjalan-jalan di sepanjang pematang dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Tetapi Agung Sedayu tidak. Sekar Mirah terkejut mendengar jawaban itu. Terasa bahwa kata-katanya telah terdorong terlampau jauh. Karena itu maka katanya. Maksudku, bahwa apabila diperlukan waktu itu dapat diluangkan. Kalau aku menyebut Sidanti, karena Sidanti ternyata dapat juga menyediakan waktu untuk itu. Mudah-mudahan lain kali aku juga bisa, sahut Sedayu. Tetapi di mana ayahmu? Aku tergesa-gesa. Mungkin Sidanti tidak pernah berbuat seperti aku, sebab ia acuh tak acuh saja mengenai perkembangan dan kemajuan keadaan di Sangkal Putung. Wajah Sekar Mirah menjadi merah. Ia tidak menjawab pertanyaan Agung Sedayu. Tetapi dengan tergesa-gesa ia melangkah pergi. Tidak masuk ke dalam rumahnya, tetapi justru keluar regol halaman. Agung Sedayu sedianya tidak dapat berkata sesuatu. Namun kemudian ia mencoba memanggil. Mirah. Mirah. Sekar Mirah berpaling. Tetapi ia tidak berhenti. Agung Sedayu hanya mendengar gadis itu berkata. Aku akan pergi ke warung di ujung desa. Bagaimana dengan Ki Demang? Masuklah, jawabnya. Katakanlah sendiri kepadanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu memang terlampau manja. Sambil menggelengkan kepalanya Agung Sedayu berdesis. Terlalu anak itu. Namun tiba-tiba Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa berderai. Ketika ia berpaling, dilihatnya Swandaru berdiri bertolak pinggang di samping pendapa. Sekali lagi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kenapa dengan anak itu? Bertanya Swandaru. Tidak apa-apa, sahut Agung Sedayu. Tetapi suara tertawa Swandaru menjadi semakin keras. Katanya. Kau marah kepadanya? Terlalu adikmu itu, desah Agung Sedayu. Begitulah tabiatnya.
Jangan kaget, sahut Suandaru. Agung Sedayu tidak menyahut kata-kata itu, tetapi ia bertanya. Di mana Ki Demang? Di dalam, bukankah Sekar Mirah juga menjawab begitu? Iya, sahut Agung Sedayu. Aku ingin bertemu. Marilah. Keduanya kemudian menaiki pendapa dan masuk ke peringgitan. Peringgitan itu sama sekali masih seperti malam kemarin ketika ia tidur di situ bersama paman dan kakaknya. Sejenak kemudian Ki Demang pun segera keluar dari ruang dalam. Sambil tersenyum orang tua itu duduk di samping Agung Sedayu. Apakah Angger Untara belum sempat kembali ke Kademangan? Bertanya Ki Demang. Belum hari ini, Ki Demang, jawab Sedayu. Mungkin besok atau lusa. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya pula. Apakah masih ada hal yang penting di Banjar Desa? Orang-orang Jipang yang terluka itu Ki Demang. Demang Sangkal Putung itu menarik nafas dalam-dalam. Angger Untara memang mencari kesulitan dengan orang-orang Jipang itu. Seperti bujang mencari momongan. Kenapa tidak dibiarkannya saja orang-orang Jipang itu? Biarlah kawan-kawannya sendiri yang memelihara mereka. Dengan demikian pekerjaan Angger Untara tidak menjadi bertambah-tambah. Kini Angger Untara harus mengawasi sendiri orang-orang Jipang itu supaya mereka tidak mengkhianati kita. Tetapi juga supaya mereka tidak dibunuh oleh prajurit Pajang sendiri. Sebelum Agung Sedayu menjawab, Suandaru berkata, kalau bukan orang Pajang, orang Sangkal Putunglah yang akan membunuh mereka. Sedayu terkejut mendengar jawaban Ki Demang Sangkal Putung, apalagi Suandaru. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendengar jawaban serupa itu. Dahulu pada saat ia pertama-tama menginjakkan kakinya di Kademangan ini, maka yang mula-mula ditemuinya adalah Ki Demang itu. Dari mulut Ki Demang ia mendengar, betapa orang tua itu mengutuk perang dan segala macam akibatnya. Kini tiba-tiba sikapnya menjadi terlampau keras menghadapi lawan. Tetapi Agung Sedayu mencoba untuk mengerti dan memahami jawaban itu. Selama ini Sangkal Putung benar-benar mengalami tekanan yang luar biasa kerasnya dari orang Jipang. Hampir setiap hari orang-orang Sangkal Putung selalu diburu oleh kecemasan, ketakutan dan kegelisahan. Setiap hari orang-orang Sangkal Putung selalu dibakar oleh kemarahan yang menyala-nyala di dalam dada mereka. Setiap anak muda Sangkal Putung setiap hari selalu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Ki Demang Sangkal Putung adalah seorang Demang yang dekat sekali dengan hati rakyatnya. Setiap hari ia mendengar apa yang mereka percakapkan. Setiap hari Ki Demang ikut merasakan apakah yang mereka cemaskan. Itulah sebabnya, maka semuanya itu telah merubah sedikit demi sedikit tanggapan Ki Demang Sangkal Putung atas kekerasan yang dihadapinya. Setiap hari ia selalu didorong untuk menyadari bahwa untuk menyelamatkan Sangkal Putung dari kekerasan orang-orang Jipang, maka Sangkal Putung perlu mempergunakan kekuatan dan kekerasan. Sehingga akhirnya, Ki Demang itu terdorong semakin jauh ke dalam sikapnya yang sekarang. Betapa ia setiap hari menjadi semakin membenci orang-orang Jipang, sumber dari segala macam kegelisahan, kecemasan dan ketakutan. Tetapi Agung Sedayu tidak boleh hanyut pula ke dalam sikap yang demikian. Ia sejak semula sependapat dengan sikap kakaknya. Sudah tentu mereka tidak akan dapat membiarkan orang-orang Jipang yang terluka terbaring di padang-padang rumput atau di pategalan yang kering sampai mereka mati dengan sendirinya. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan. Sejak ia berada di Sangkal Putung, para prajurit Pajang selalu bersikap jantan terhadap lawan-lawan mereka yang terluka. Namun kali ini agaknya telah menjadi jauh berbeda. Korban yang cukup banyak di pihak Pajang sendiri, telah mendorong orang-orang Pajang untuk menjadi bertambah membenci dan mendendam. Apalagi anak-anak muda dan orang-orang Sangkal Putung. Mereka setiap saat merasa terancam nyawa dan miliknya. Meskipun demikian Agung Sedayu tidak berani menyampaikan persoalan itu kepada Ki Demang. Biarlah Kakang Untara sendiri yang mengatakannya, katanya dalam hati. Sehingga yang terloncat dari bibirnya adalah, Ki Demang, Kakang Untara kini tidak dapat meninggalkan Banjar Desa. Mungkin sampai besok atau lusa. Tetapi Kakang Untara sangat ingin bertemu dengan Ki Demang. Apakah Ki Demang dapat pergi ke Banjar Desa? Ki Demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Namun ia menyadari bahwa meskipun bagi Sangkal Putung ia adalah seorang pemimpin tertinggi, tetapi Untara adalah seorang senapati dari Pajang, yang bahkan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Widura,
penguasa Pajang di daerah Sangkal Putung. Dalam keadaan seperti saat itu, di mana Sangkal Putung diliputi oleh suasana perang, maka kedudukan penguasa prajurit adalah melampaui kekuasaan Demang itu sendiri. Karena itu, maka permintaan Untara itu sebenarnya adalah perintah baginya, bahwa ia harus datang ke Banjar Desa. Ki Demang itu pun kemudian menjawab, "Baiklah Nger. Aku akan segera datang ke Banjar Desa, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini. Tetapi apakah kira-kira keperluan Angger Untara memanggil aku?" Agung Sedayu ragu-ragu sesaat. Tetapi ia tidak berani mendahului kakaknya. Maka jawabnya, "Aku kurang tahu, Paman. Tetapi menurut pesan Kakang Untara, Ki Demang dan Adi Swandaru diharap menemuinya di Banjar Desa." "Baiklah," sahut Ki Demang kemudian. "Aku akan segera pergi, setelah aku menyelesaikan beberapa pekerjaan di sini." Agung Sedayu pun kemudian mohon diri mendahului bersama Swandaru Geni. Mereka bersama ingin juga bertemu dengan guru mereka. Mungkin ada rencana yang harus mereka lakukan hari itu. Di halaman mereka bertemu dengan Sekar Mirah. Gadis itu sama sekali tidak pergi ke warung. Sehingga karena itu maka Agung Sedayu berkata, "Mirah, ternyata kau tidak pergi ke warung." Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Jawabnya, "Tidak. Aku memang tidak ke warung." "Tetapi kau bilang, bahwa kau akan pergi ke warung." "Tak ada kawan yang mengantarkan aku," jawabnya. Swandaru tertawa sampai tubuhnya terguncang-guncang. Katanya, "Sebaiknya kau berterus terang Mirah. Bukankah kau ingin Kakang Agung Sedayu mengantarkanmu?" "Siapa bilang?" "Siapa bilang?" sahut Sekar Mirah cepat-cepat. Swandaru masih tertawa, katanya seterusnya. "Itu pun kau belum berterus terang. Seharusnya kau berkata kepada Kakang Agung Sedayu untuk mengantarkanmu berjalan-jalan. Tidak ke warung atau kemana saja." "Bohong! Bohong!" teriak Sekar Mirah. Swandaru tertawa puas. Tetapi Agung Sedayu berdesis. "Kau selalu mengada-ada Adi Swandaru." Tapi Swandaru itu pun kemudian terpekik kecil ketika Sekar Mirah mencubit lengannya. "Awas kau Kakang Swandaru. Aku tidak mau menyisihkan brutu ayam untukmu lagi." "Oh!" Swandaru itu pun tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Ditariknya lengan Agung Sedayu dengan tergesa-gesa. "Mari ikut aku." "Kemana?" bertanya Agung Sedayu. Swandaru tidak menjawab, tetapi ditariknya saja tangan Agung Sedayu. "Mau kemana kalian?" bertanya Sekar Mirah. Swandaru tidak juga menjawab. Bahkan ditariknya Agung Sedayu semakin cepat. "Kemana?" sekali lagi Agung Sedayu bertanya. Namun Swandaru masih saja berdiam diri. Tetapi Agung Sedayu kemudian mengerti dengan sendirinya maksud Swandaru itu. Mereka berdua ternyata hilang di balik pintu dapur. "Kau pasti belum makan. Nah, daripada kau menunggu ransum dikirim ke Banjar Desa, ayo, aku pun belum makan." Agung Sedayu menjadi tersipu-sipu ketika ia melihat Ibu Swandaru, Nyai Demang Sangkal Putung. "Marilah Nger, makanlah," ia mempersilahkan. "Jangan malu-malu," desis Swandaru yang segera membuka tenong. "Di mana brutu ayamku?" Yang datang kemudian sambil berlari-lari adalah Sekar Mirah. Masih di pintu ia berteriak, "Jangan ditunjukkan." Tetapi Sekar Mirah menjadi kecewa, sebab Swandaru telah menggenggam sepotong brutu goreng. "Setan," desah Sekar Mirah. "Kau tahu juga tempatnya." Swandaru tidak menjawab. Tetapi tangannya telah memegang semangkuk nasi. Dituangkannya sayur ke dalamnya dan dengan lahapnya ia mulai mengunyah sesuap demi sesuap. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat berbuat seperti Swandaru yang berada di rumah sendiri. Ia masih saja duduk sambil mengawasi saudara seperguruannya itu makan. Alangkah enaknya. Karena itulah maka tubuh Swandaru dapat menjadi gemuk bulat seperti telur raksasa. "Silahkan Ger," Ibu Swandaru mempersilahkan. "Mirah," katanya kepada anak gadisnya. "Kenapa kau tidak segera mempersilahkan kakangmu Agung Sedayu makan? Ambillah mangkok dan layanilah." Sambil bersungut-sungut Sekar Mirah melakukan perintah ibunya. Namun dengan sengaja dituangkannya sayur lombok banyak-banyak ke dalam mangkuk Agung Sedayu. Sehingga ketika Agung Sedayu mulai mengunyah peluhnya segera mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya. "Terlalu benar Sekar Mirah," katanya di dalam hati.
Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Swandaru melihat Agung Sedayu kepedasan, maka kembali suara tertawanya berderai memenuhi dapur. "Minumlah. Di telundak itu ada kendi," katanya. Agung Sedayu mengangguk. Tetapi ia tidak segera berdiri. Demikianlah setelah mereka selesai makan, segera berdiri pergi ke Banjar Desa. Ternyata Swandaru tidak terlalu lama menunggu ayahnya. Sejenak kemudian Ki Demang pun segera datang pula. Dipersilahkannya mereka berdua memasuki ruangan dalam. Di dalam ruangan itu telah duduk menunggu Untara, Widura, Ki Tanumetir dan kemudian duduk pula bersama mereka, Agung Sedayu. Sesaat Untara menjadi ragu-ragu untuk mengatakan maksudnya. Apakah waktunya sudah tepat, apabila Ki Demang itu diajaknya berbincang-bincang mengenai orang-orang Jipang? Tetapi Untara tidak mempunyai waktu terlampau lama. 5 hari sejak pembicaraannya dengan Sumangkar, segalanya harus sudah terlaksana. Semakin cepat bagi Untara sebenarnya semakin baik. Juga bagi Sumangkar, semakin cepat semakin baik. Apabila Sumangkar harus menunggu terlampau lama, maka segala kemungkinan dapat terjadi. Mungkin beberapa bagian dari orang-orangnya berubah pendirian, mungkin mereka akan mengalami kekurangan makan dan mungkin sana keling dengan orang-orang Ki Tambak Wedi yang mendendam akan datang menghancurkan mereka. Karena itu, maka dengan sangat hati-hati akhirnya Untara menyampaikan maksudnya pula. Ki Demang Sangkal Putung mendengarkan setiap kata-kata Untara dengan penuh perhatian. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, namun di saat lain wajahnya tampak berkerut-kerut. Swandaru yang duduk di samping ayahnya tiba-tiba menjadi gelisah. "Jalan itu, bagiku adalah jalan yang sebaik-baiknya, Ki Demang," berkata Untara itu kemudian. "Kecuali sejalan dengan pesan Ki Ageng Pemanahan, maka cara itu adalah cara yang paling hemat bagi kami. Korban akan dapat dibatasi, dan tugas kita pun akan segera selesai." Yang pertama-tama menjawab adalah Swandaru. "Kakang Untara, bukankah laskar Jipang itu telah terpecah belah? Apalagi sepeninggal Macan Kepatihan, tidak ada orang yang dapat menggantikan kedudukannya. Bukankah dengan demikian kita akan lebih mudah menghancurkannya dengan kekerasan? Mula-mula kita hancurkan laskar Jipang yang bersembunyi di dalam hutan, kemudian kita datangi padepokan Ki Tambak Wedi." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sareh ia menjawab. "Swandaru, kenapa mesti dengan kekerasan?" "Kita berada di pihak yang kuat Kakang," sahut Swandaru. "Kenapa kita mesti menerima persetujuan itu? Dengan mengorbankan beberapa kemungkinan yang akan dapat mengangkat nama Kakang Untara sendiri sebagai seorang senapati? Dengan menerima persetujuan itu, seolah-olah kita tidak cukup mampu untuk menghancurkan sisa-sisa laskar Jipang itu dengan kekerasan." "Ya." Untara mengulangi. "Kenapa mesti dengan kekerasan? Adi Swandaru, yang penting bagi Pajang adalah penyelesaian atas peristiwa antara Jipang dan Pajang. Apabila peristiwa ini dapat diselesaikan dengan tanpa pertumpahan darah maka kenapa kita mesti mempergunakan kekerasan? Jadi apakah kita harus menyerah saja terhadap orang-orang Jipang itu?" bertanya Swandaru. "Dengan demikian kita akan menghindarkan pertumpahan darah." Untara menggigit bibirnya. Dengan cepat Ki Demang Sangkal Putung berkata. "Maksudnya Nger, maksud Swandaru, kalau perlu kita harus berani mempergunakan kekerasan. Bukankah korban telah banyak yang jatuh? Di saat-saat terakhir, ketika kita seakan-akan tinggal menginjak kekuatan mereka di bawah telapak kaki kita menerima mereka dengan kedua belah tangan, seolah-olah kita harus melupakan saja apa yang telah pernah terjadi." "Bukan begitu Ki Demang," sahut Untara. Sekilas ia memandangi wajah pamannya. Namun Widura menundukkan kepalanya, seolah-olah sengaja ia menghindari tatapan mata Untara. "Kita tidak membebaskan mereka dari segenap tanggung jawab," kata Untara kemudian. "Tetapi kita menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. Kita tidak membuat persetujuan apapun, kecuali menerima penyerahan orang-orang Jipang itu. Kita tidak membuat jaminan apapun kepada mereka, kecuali janji untuk memperlakukan mereka seperti seharusnya bagi prajurit-prajurit lawan yang menyerah." "Mereka tidak pernah berpikir sedemikian baik, Nger," berkata Ki Demang. "Coba, apakah yang telah mereka lakukan pada saat pertentangan ini meledak? Tanpa disangka-sangka, maka Sunan Prawata terbunuh. Kemudian Pangeran Hadiri. Bahkan Adipati Adiwijaya sendiri hampir-hampir terbunuh pula. Sesudah itu ratusan korban berjatuhan. Itulah bedanya, Ki Demang," sahut Untara. "Itulah bedanya.
Orang-orang itu berbuat tanpa pengekangan diri, seolah-olah mereka dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya. Kita adalah orang-orang yang beradab. Kita merasa bahwa perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Tidak saja terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada sumber kekuatan kita, Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian Ki Demang. Mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya dalam kesempatan ini seperti Sanakeling, alap-alap Jalatunda dan beberapa bagian dari laskarnya, maka mereka pasti akan kita hancurkan. Hancur dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Ki Demang Sangkal Putung tidak menjawab. Ketika Untara melihat wajahnya, Ki Demang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan Ki Demang dapat mengerti, berkata Untara di dalam hatinya. Namun yang bertanya kemudian adalah Swandaru. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka yang menyerah? Apakah mereka kita biarkan saja kembali ke tempat mereka, atau kita biarkan sekehendak hati mereka, apapun yang akan mereka lakukan? Tentu tidak, Swandaru, sahut Untara. Mereka berada dalam pengawasan jasmaniah dan rohaniah. Sejenak ruangan itu menjadi sepi. Masing-masing mencoba memandang persoalan itu menurut segi dan kepentingan masing-masing. Namun terasa bahwa sebagian besar dari pendirian Untara dapat dimengerti oleh Ki Demang Sangkal Putung. Meskipun demikian, masih terdengar Swandaru berdesis. Kita terlampau baik hati. Mereka suatu ketika akan menelan kita kembali. Para perwira-wira Tamtama akan memperhitungkan persoalan itu Swandaru, sahut Untara. Mudah-mudahan hal itu tidak akan sempat terjadi. Kembali mereka yang duduk di ruangan itu terdiam. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Sekali-sekali orang tua itu memandang wajah Widura, namun pemimpin prajurit Pajang di Sangkal Putung itu masih menundukkan kepalanya. Berbagai persoalan berkecamuk di dalam kepalanya. Meskipun kemudian ia sependapat dengan Untara, bahwa apa yang dilakukan itu setidak-tidaknya akan mengurangi pekerjaannya, namun telah terbayang di dalam angan-angannya, suatu pekerjaan baru yang tidak kalah pentingnya. Ki Tambak Wedi, Sidanti, Sanakeling dan laskarnya. Kemudian, ketika tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi mengenai dasar-dasar penyerahan orang-orang Jipang itu, maka sampailah mereka pada perjalanan pelaksanaan dari penyerahan. Meskipun Ki Demang pada dasarnya dapat mengerti pikiran Untara, namun bagaimanapun juga ia masih dihinggapi oleh berbagai keraguan-raguan. Karena itu maka ia berkata, Angger Untara. Aku tidak berkeberatan Sangkal Putung menjadi tempat menerima orang-orang Jipang itu, tetapi tidak di Induk Kademangan. Aku tidak dapat membayangkan, apakah rakyatku akan dapat menahan luapan perasaannya melihat orang-orang Jipang yang mereka anggap sumber dari segala macam bencana. Karena itu, aku minta agar Angger menerima orang-orang Jipang itu tidak di Induk Kademangan ini. Aku menyediakan sebuah desa kecil. Benda, yang barangkali tepat untuk melakukan penerimaan orang-orang Jipang itu. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali ia menghela nafas dalam-dalam. Namun ia pun dapat mengerti keberatan Ki Demang Sangkal Putung. Bagaimanapun juga, Ki Demang masih dibayangi oleh kecemasannya menghadapi orang-orang Jipang. Mungkin Ki Demang masih mencemaskannya, apabila orang-orang Jipang itu tiba-tiba mengamuk di Induk Kademangan. Karena itu maka segera Untara menjawab. Terima kasih Paman Demang. Dimanapun juga, maka pelaksanaan itu dapat dilakukan. Namun aku masih ingin mengajukan permintaan lain. Aku ingin meminjam 1 atau 2 buah rumah untuk menampung orang-orang Jipang itu sebelum mereka dibawa ke Pajang. Ki Demang mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. Baiklah Ngger. Aku akan menyediakan. Di Benda hanya ada beberapa rumah yang agak besar. Dalam saat-saat penyerahan itu, penduduk Benda akan aku singkirkan ke Kademangan ini lebih dahulu. Kembali Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Terima kasih Ki Demang. Kita tinggal menunggu pelaksanaan dari hari penyerahan itu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan orang-orang Jipang itu menyadari keadaannya dengan jujur. Sejak hari maka berita tentang penyerahan orang-orang Jipang itu segera tersebar di seluruh Kademangan. Sebagian besar dari orang-orang Sangkal Putung kecewa mendengar sikap Untara yang menerima orang-orang Jipang itu. Kenapa Untara tidak mengerahkan saja segenap kekuatan di Sangkal Putung untuk menghancur lumatkan mereka di sarang mereka? Tetapi tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya dengan terang-terangan.
Mereka hanya memperbincangkannya di gardu-gardu dan di perempatan-perempatan jalan apabila mereka duduk di sore hari menjelang senja. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa demang mereka dan pimpinan Laskar Sangkal Putung, Suandaru Geni, telah menyetujuinya pula. Demikianlah dari hari ke hari, rakyat Sangkal Putung menjadi semakin tegang. Mereka masih belum dapat melupakan bagaimana Sanakeling mendekati induk kademangan mereka, dan bagaimana orang-orang Jipang itu setiap hari membuat hati mereka menjadi cemas. Sehingga tanpa disengaja, semakin dekat dengan hari penyerahan itu maka setiap anak muda di Sangkal Putung telah mempersiapkan dirinya pula, seperti apabila mereka harus menghadapi sergapan macan kepatihan beberapa waktu yang lalu. Hampir setiap anak muda tidak melepaskan pedang dari lambung mereka. Hampir setiap malam gardu-gardu menjadi kian penuh. Dan 5 hari itu adalah hari-hari yang tegang. Dalam pada itu Kiai Gringsing telah mendatangi Sumangkar di dalam sarangnya sebagai utusan Untara untuk menjelaskan pelaksanaan daripada penyerahan itu. Sementara itu utusan Untara ke Pajang pun telah kembali pula ke Sangkal Putung. "Bagaimana dengan pesanku?" bertanya Untara. "Telah diterima langsung oleh Ki Ageng Pemanahan," sahut utusannya. "Apa perintahnya?" "Tak ada perintah. Beliau sependapat dengan pesan Ki Untara." "Bagus." Di malam menjelang hari penyerahan, Sangkal Putung benar-benar menjadi tegang. Untara juga tidak melengahkan diri. Ia masih juga menyiapkan pasukannya di sisi yang berhadapan dengan desa Benda. Bahkan beberapa gardu di ujung desa kecil itu pun telah diisi dengan beberapa prajurit pilihan dan penghubung-penghubung berkuda. Bahkan tanda-tanda bahaya pun telah siap pula, apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Namun anak-anak muda Sangkal Putunglah yang membuat persiapan yang luar biasa. Mereka berada di sisi prajurit Pajang yang berada pada garis yang berhadapan dengan desa Benda. Malam itu Untara tampak sibuk pula mengawasi keadaan dibantu oleh Widura, Agung Sedayu, dan beberapa orang lainnya. Hudaya yang masih belum sembuh dari lukanya, tampaknya kurang gairah menghadapi keadaan. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang patuh sehingga setelah kejutan perasaannya mereda, maka apapun yang diperintahkan kepadanya, dilakukannya dengan sebaik-baiknya. "Jadi kau sengaja menunggu sampai besok?" bertanya Widura kepada Untara. "Ya. Aku tidak memberitahukannya kepada siapapun juga kecuali kepada Paman. Kiai Gringsing pun tidak, apalagi Ki Demang Sangkal Putung dan Agung Sedayu." Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia tersenyum sambil berkata, "Kau akan membuat sebuah lelucon yang baik Untara." Malam menjelang hari yang ditentukan semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Besok orang-orang Jipang di bawah pimpinan Sumangkar akan memasuki desa Benda tanpa bersenjata. Mereka akan meletakkan senjata mereka di luar desa itu. Dan prajurit Pajanglah kemudian yang akan mengambil senjata-senjata itu. Besok pada tengah hari, tepat ketika matahari mencapai puncaknya, maka beberapa orang dari prajurit Pajang akan memungut senjata-senjata itu dan Untara beserta Widura diikuti oleh beberapa orang prajurit yang lain akan memasuki Benda pula, menerima orang-orang Jipang itu. Seterusnya, orang-orang Jipang akan ditempatkan di rumah-rumah yang telah disediakan di bawah pengawasan yang kuat dari para prajurit Pajang. Mengawasi supaya orang-orang Jipang itu tidak ingkar, tetapi juga mengawasi agar keamanan mereka tidak terganggu. Seterusnya maka orang-orang Jipang itu akan dibawa ke Pajang sebagai tawanan yang akan diadili oleh para penjabat di Pajang. Ternyata malam itu, bukan saja Sangkal Putung yang mengalami ketegangan. Perkemahan Sumangkar pun dicengkam oleh ketegangan yang memuncak. Beberapa orang menjadi ragu-ragu kembali. Apakah besok, setelah mereka menyerahkan senjata mereka, orang-orang Pajang tidak akan mencincang mereka satu demi satu? Apakah besok benar-benar orang Pajang memegang janjinya, membawa mereka ke Pajang dan mengadili mereka dengan baik menurut ketentuan yang seharusnya berlaku? Apakah mereka kemudian tanpa persoalan tidak saja digantung di sepanjang jalan-jalan kota dan dipertontonkan kepada rakyat Pajang, sebagai orang-orang yang telah berkhianat terhadap Demak, terhadap keturunan Sultan Trenggana? Dengan sareh dan telaten Sumangkar mencoba memberi mereka beberapa petunjuk hal-hal yang dapat meringankan beban perasaan mereka. Kalian harus menyadari bahwa apa yang telah kalian lakukan selama ini sama sekali tidak akan berarti. Kalian hanyalah merupakan orang-orang yang berputus asa, karena kalian telah kehilangan kemungkinan yang paling lemah sekalipun untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam arti mencapai tujuan.
Bukan kemenangan-kemenangan kecil, merampas harta kekayaan di padesan, mengusir beberapa orang yang mencoba menentang kalian atau perbuatan-perbuatan tak berarti lainnya. Namun yang paling penting, kalian harus menyadari bahwa apa yang telah kalian lakukan sejak semula adalah salah. Kalian mencoba menentang kekuasaan Demak. Ini tidak benar. Dan ini adalah sumber bencana yang menimpa kalian. Beberapa orang menjadi semakin yakin akan kebenaran sikap mereka. Namun beberapa orang masih juga ragu-ragu. Ingat, berkata Sumangkar. Kalian tidak boleh menyesal atau menyerah karena kalian telah merasa gagal. Maka itu, seterusnya kalian masih tetap merasa bahwa pendirian kalian itu benar. Tidak. Yang harus kalian sadari adalah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian cita-citakan, itulah yang salah. Sehingga apabila kalian mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini, maka kalian tidak berada di dalam kebenaran dan kalian pun masih harus tetap menyadari bahwa kalian bersalah. Apalagi dalam keadaan kalian sekarang ini. Apabila kalian menang, maka yang kalian anggap kebenaran adalah kekuasaan kalian. Kekuasaan yang kalian dapatkan dari kemenangan itu. Bukan hakikat dari kebenaran. Sebab kalian telah menumbangkan kekuasaan Demak yang tersalur menurut ketentuan kepada Pajang, sepeninggal saudara-saudaranya. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka bertambah yakin dan mantap akan keputusan mereka. Setelah sekian lama mereka terjerumus dalam pertentangan yang panjang karena ketamakan mereka akan kekuasaan. Maka seakan-akan kini mereka menemukan jalan kembali, meskipun akibat dari kesalahan itu masih harus dipertanggungjawabkan. Namun mereka akan mendapatkan batas waktu yang tertentu. Mungkin mereka harus melakukan kerja paksa yang keras beberapa tahun lamanya, mungkin mereka akan disisihkan ke tempat-tempat yang masih harus dibuka. Tetapi keluarga mereka tidak lagi merupakan keluarga buruan yang disirik oleh masyarakat karena suaminya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Namun masih terasa di dalam perkemahan itu, ketegangan yang seakan-akan hampir meledak. Beberapa orang benar-benar menjadi bimbang. Mereka menyesal, kenapa mereka tidak ikut saja bersama-sama dengan Sanakeling dan Ki Tambakwedi. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa Sumangkar hanyalah seorang juru masak yang malas. 1-2 kali Sumangkar membuat mereka menjadi heran, orang tua itu mampu menangkis serangan gelang-gelang Ki Tambakwedi. Tetapi apakah itu bukan hanya sekedar kebetulan? Dan apakah cerita tentang Sumangkar yang berhasil mengusir Tambakwedi tidak hanya sekedar cerita di dalam mimpi Tundun dan Bajang, yang sengaja dibuat-buat untuk meyakinkan mereka? Bersambung ke bab 47.